Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati perbuatan Tuhan yang ajaib, menikmati persekutuan yang indah di pagi hari ini. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Mari kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka Alkitab atau HP yang ada firman Tuhannya ya. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama ya, Lukas pasal 19 ya. 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan ke rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat 10 berkata, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang? Dalam pembacaan ini, seorang yang bernama Sakeus, pemungut cukai, ya, telah terhilang, dan untuk itu Yesus datang mau menyelamatkan dia. Nah, kalau kita membaca bagian ini, ada 2 hal yang coba kita lihat keadaan manusia ya, orang-orang yang meresponi tindakan Yesus. Kalau Sakeus jelas dia ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin tahu siapa Tuhan, ya, dan dia merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Dia bersukacita, dia senang. Tetapi kita lihat tipe yang lain, dengan melihat tindakan Yesus menumpang di rumah Sakeus yang adalah pemungut cukai, yang seringkali dicap sebagai orang berdosa ini, mereka malah bersungut-sungut. Ya, kenapa mereka bersungut-sungut? Karena mereka merasa diri mereka benar. Di ayat 7, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Bagian pertama yang perlu kita pelajari dari sikap orang-orang yang bersungut-sungut ini adalah mereka tidak mengerti, ya, tidak mengerti bahwa ya Sakeus yang bersukacita itu ya telah mendapat lawatan Tuhan dan telah mengalami pembaharuan dan telah diselamatkan. Mereka hanya melihat ini Sakeus orang berdosa. Harusnya mereka bersukacita, puji Tuhan, Sakeus bertobat. Harusnya begitu. Tetapi ini malah bersungut-sungut. Jadi tidak suka melihat ada orang yang datang kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka merasa diri benar. Seakan-akan udahlah, kami yang benar, kamu orang berdosa. Dan tidak perlu ada kesempatan bagimu untuk bertobat, untuk datang kepada Yesus. Nah, ini kita jangan sampai terjebak dengan sikap seperti ini.
pembacaan kita sebelumnya itu hampir boleh kalau diperbandingkan dengan anak yang sulung ya. Ketika adiknya kembali dia nggak suka gitu ya, marah. Nah, tetapi kalau ayat yang ketujuh ini kita melihat hal yang menyedihkan juga bagi orang-orang ini adalah karena merasa diri mereka benar. Kami lebih benar kok. Ya, perhatikan dia berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Emangnya mereka nggak berdosa? Ya, ayo, siapa yang tidak berdosa? Mestinya senang, mestinya berbahagia dong. Wah, puji Tuhan, Pak Sakeus pemungut cukai yang berdosa itu. Ya, biasanya memang waktu itu kalau pemungut cukai jadi orang kaya. Kenapa? Karena seringkali mengambil bagian yang bukan bagiannya atau korupsi gitulah ya. Jadi kalau kita lihat ada orang koruptor, kemudian dia bertobat, mestinya kan kita bahagia. Puji Tuhan, dia sudah bertobat. Puji Tuhan, ya, dia tidak lagi melakukan hal yang tidak baik. Nah, pertama, ya kita harus menghindari diri kita, melihat diri kita lebih benar daripada orang lain, sehingga ketika orang lain bertobat kita bersungut-sungut. Jangan. Ya, hindari bersungut-sungut melihat orang lain diberkati Tuhan, melihat orang lain datang kepada Tuhan, melihat orang lain mendapat kasih sayang Tuhan, ya mendapatkan pengampunan. Jangan kita bersungut-sungut, mestinya bersukacita. Puji Tuhan, haleluya. Misalnya ada seorang penjahat, katakanlah dia sudah menganiaya orang percaya, mungkin juga membakar gereja, mungkin juga udah pernah membunuh hamba Tuhan, jahat banget dia. Kemudian dia mendapatkan belas kasihan Tuhan, dia bertobat. Dia bertobat jadi pengikut Kristus. Bagaimana mungkin kita nggak bersukacita? Ya, tetapi secara manusia seringkali kita berpikir begini, orang itu lebih baik mati saja. Karena dia sudah banyak melakukan kejahatan, biar binasa saja dia. Itu manusiawi. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik di dalam kefasikan mereka. Tuhan mau supaya orang-orang fasik itu bertobat. Nah, itulah yang dikatakan bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kalau ada orang yang merasa diri nggak hilang, ya dia tidak akan bisa berjumpa dengan Yesus. Merasa diri tidak berdosa, merasa diri benar, tidak akan bisa. Dia merasa tidak perlu Yesus, tidak butuh Yesus. Di bagian lain dikatakan bahwa hanya orang sakit yang membutuhkan tabib atau dokter. Jadi kalau merasa ya sehat, nggak perlu dokter. Artinya tidak akan menerima lawatan Tuhan, ya perbuatan Tuhan yang luar biasa, tidak akan menerima keselamatan. Tetapi yang kedua adalah kita melihat bagaimana Sakeus, sang pemungut cukai, orang berdosa itu, ya dia bersukacita, dia senang, ya dia bahagia. Di ayat 6, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Pertama dari Sakeus yang ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin tahu tentang Tuhan. Dia sudah mendengar tentang Yesus dan dia ingin berjumpa langsung. Ya, persoalan kita tahu ya, seringkali yang pokoknya kalau berbicara tentang Sakeus badannya pendek gitu ya. Ya memang pendek dia, Alkitab berkata, sehingga dia tidak bisa dengan mudah untuk melihat Yesus. Gak bisa, apalagi waktu itu ketika Yesus datang banyak orang berbondong-bondong mengelilingi dia. Jadi secara fisik tidak ada kesempatan buat dia untuk melihat Yesus. Tidak bisa, susah lah. Tetapi karena keinginan untuk berjumpa Yesus luar biasa, tidak berhenti dia hanya menyesali diri, aduh kenapa saya nggak bisa lihat, enggak. Tapi dia punya cara ya, ada pohon, naik aja ke atas pohon kemudian lihat Yesus. Benar, dia lakukan itu dan itu sesuatu hal yang luar biasa. Yesus perhatikan itu. Jadi kalau kita ada kerinduan yang dalam untuk terus hidup lebih benar, hidup lebih kudus, ya artinya mencari Tuhan,
Bukan Tuhan hilang kita cari, tidak. Artinya kita ingin mendekatkan diri kita terus kepada Tuhan. Ini Tuhan perhitungkan, Tuhan tahu. Ya, kalaupun kita hanya cuek-cuek sama Tuhan juga Tuhan tahu. Nah, jadi bagaimana kegigihan kita pagi-pagi kita mempersiapkan diri kita sebelum melakukan segala sesuatu datang di hadirat Allah. Memuji Dia, menyembah Dia, kemudian membaca firman-Nya. Terus-menerus kita lakukan. Ini berkenan di hadapan Tuhan. Sakeus ingin jumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan perhatikan itu. Tuhan beri respon positif. Hei Sakeus, turunlah. Respon positif dari Yesus. Dia nggak marah-marah, hei kenapa kamu ke atas? Aku ada di bawah, kamu kok ada di atas sih? Gak sopan, bukan. Yesus tahu kenapa Sakeus lakukan itu. Ingin melihat Yesus, ingin tahu tentang Yesus. Jadi dia berjuang, ini satu perjuangan yang luar biasa. Kalau kita berpikir, pernahkah kita berjuang untuk dapat berjumpa dengan Yesus? Pernahkah kita sedemikian rupa melakukan sesuatu untuk tahu tentang Yesus? Untuk mendengar suaranya? Untuk mengetahui firman-Nya? Untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Adakah kita berjuang? Atau biasa-biasa saja, aduh baca Alkitab udah bosan juga baca Alkitab, atau bagaimana? Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang rindu terus diubahkan oleh Tuhan, diberkati, kita harus terus datang kepada Tuhan, ya, membaca firman Tuhan, merenungkannya, berdoa, memuji Dia, menyembah Dia. Jadi bagaimana hubungan kita dengan Allah harus semakin akrab, bergaul karib dengan Tuhan. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang menerima Yesus, yang mencari Yesus tadi dan berjumpa dengan Yesus, Yesus yang menjumpai dia lebih tepatnya, ya. Dan orang itu akan mengalami sukacita. Amin. Bapak Ibu bersukacita sebagai pengikut Kristus. Amin. Walaupun ada banyak tantangan, ya, ada banyak pergumulan, tetap bersukacita. Dan yang kedua dari Sakeus kita lihat apa? Dia mengalami pembaharuan. Ini menarik sekali. Di ayat 8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini perubahan yang luar biasa. Dan memang orang yang sudah berjumpa dengan Yesus dan menyerahkan dirinya sebagai pengikut Kristus, pasti terjadi perubahan dalam hidupnya, pasti. Jadi hidupnya tidak lagi hidup yang lama, yang baru sudah dikenakan, yang lama sudah berlalu. Amin. Coba kita bayangkan pemungut cukai yang pikirannya adalah duit. Kenapa dia bilang kalau ada yang saya peras? Ya memang dia ada peras orang. Ya, bisnisnya nggak bagus lah, katakan begitu. Ya, pemungut cukai. Jadi ada saja yang tidak harus, misalnya ya katakan pajak atau cukainya 1 juta, ya dia bilang aja 2 juta, ya 1 juta buat dia. Jadi kaya. Pada umumnya orang-orang ya pemungut cukai ini orang-orang kaya. Nah, persoalan kenapa jadi kaya? Padahal gajinya berapa? Standar toh. Ya, kalau katakanlah sekarang ada pejabat-pejabat, ya, gajinya standar semua, kok tahu kok kita berapa. Tapi kok hartanya meledak, rumahnya mewah di mana-mana. Oh, mesti ada nggak beres. Mesti ada nggak beres. Lah, KPK kena deh. Gitu ya. Tapi Sakeus yang orang yang ya secara ekonomi pasti dihormati, dia hebat toh. Dia orang kaya, pemungut cukai. Tetapi ketika berjumpa Yesus dan Yesus datang buat dia. Jadi Yesus datang buat Sakeus pemungut cukai. Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Artinya apa? Yesus datang buat Sakeus yang orang berdosa itu. Dan terjadi pembaharuan. Tuhan, setengah dari milikku. Wow. Saudara punya uang 10 juta. Berani nggak membagikan 5 juta buat orang lain deh, aku akan berikan. Berani nggak? Beras besar banget itu, berat loh. Ya, kalau saya merenungkan mengapa Sakeus ini mau membagikan hartanya,
Karena memang seringkali kita kalau udah berbicara harta ini berat sekali. Nah, boleh kita katakan begini, standar atau ukuran seseorang itu sudah mengalami perubahan, harus berubah juga pola pikirnya kepada hartanya. Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau orang-orang punya uang dan tidak mau berbagi, ini diragukan ini pertobatannya. Jadi artinya begini, orang pengikut Kristus, orang percaya itu tidak pelit. Begitu. Coba lihat kiri kanan dan katakan tidak pelit. Amin. Ini berat juga ya. Haleluya, tidak pelit. Amin. Kenapa? Tidak lagi Zakheus tidak lagi mengikatkan dirinya kepada uangnya, hartanya. Membagikan. Jadi kalau seseorang sudah siap berbagi harta, ini luar biasa ya. Saya melihat ada hamba-hamba Tuhan, pengusaha-pengusaha yang luar biasa, anak-anak Tuhan. Dan dia tahu bahwa dia diberkati Tuhan, usahanya. Dia tidak mengikatkan dirinya kepada hartanya. Dia senang berbagi. Yang senang berbagi, pelayanan berkembang karena ada anak-anak Tuhan, pengusaha-pengusaha yang diberkati Tuhan dan membagikan berkat itu untuk dipakai pelayanan, dan kemudian nama Tuhan dimuliakan. Nah, ini berbeda dengan orang kaya yang hatinya kepada hartanya. Ketika Yesus berkata, jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, wah, dia sedih banget dan pergi. Padahal tadi dia bertanya kepada Yesus, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk kerajaan surga? Ini sudah lakukan, ini sudah lakukan ini. Terus Tuhan bilang apa? Jual hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku, kata Yesus. Tapi orang ini sedih banget ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingat harta Bapak Ibu, jangan sedih ya. Aduh, sedih. Kenapa sedih? Entar diminta dibagi lagi, gak mau. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita harus jadi saluran berkat juga bagi orang lain. Amin. Diberkati untuk memberkati. Nah, Zakheus berbagi. Zakheus memberikan. Bahkan dia sadar kalau dia sudah melakukan kesalahan, ada konsekuensi. Ya, ada hukumannya. Hukumannya apa? Kalau ada yang aku peras, aku kembalikan. Ya, dikatakan, sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Kalau dia aku peras 1 juta, berarti aku akan kembalikan 4 kali lipat loh ya, 4 juta. Siap berikan. Ini satu perubahan yang luar biasa, dan itu terjadi dalam hidup kita. Seseorang yang sudah berjumpa dengan Yesus akan mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Ada pembaharuan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan yang bagian ketiga kita lihat dari sisi Yesus. Yesus tidak pilih kasih. Dia tidak datang kepada orang yang merasa diri benar tadi. Tadi kita lihat ada orang yang merasa diri benar, yang tidak suka bersungut ketika Yesus mendatangi Zakheus. Wah, dia menumpang di rumah orang berdosa, dia katakan. Dan yang kedua dari sisi Zakheus yang punya kerinduan berjumpa dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan meladeni dia, mengasihi dia, dan terjadi perubahan dalam hidupnya. Dia bersuka cita dan bahkan membagikan miliknya kepada orang lain. Dan yang ketiga kita lihat dari Yesus, ya, Tuhan Yesus tidak pilih kasih, ya, dan dia datang, jelas dikatakan, mencari dan menyelamatkan yang hilang, bukan untuk menghakimi. Terus kamu salah, kamu harus dibunuh saja, kamu harus mati saja, kamu harus hukum saja, tidak. Tetapi Yesus mengerti keadaan Zakheus, dan dia datang untuk Zakheus. Ya, Zakheus dipilih, Zakheus diselamatkan. Tuhan Yesus yang mencari Zakheus, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan saudara, Bapak Ibu kita sekalian, seperti Zakheus yang dicari oleh Yesus, dan kemudian kita berjumpa dengan dia, dan kita adalah pribadi-pribadi yang menerima kasih Tuhan. Amin. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan karena usaha,
bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi saudara kita sekalian yang percaya kepada Tuhan, kita adalah pribadi-pribadi yang telah dicari oleh Tuhan dan telah ditemukan. Kemudian kita memperoleh keselamatan dan akhirnya apa? Sukacita pun melimpah dalam hidup kita. Amin. Kita bersyukur dan Tuhan terus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jika hari ini kita sudah ditemukannya, kita ingat ada orang-orang yang masih terhilang, yang masih menantikan lawatan Tuhan. Dan Tuhan mau pakai juga kita, orang-orang yang sudah diselamatkan ini, untuk membawa mereka kepada Tuhan. Kitalah yang dipakai oleh Tuhan saat ini. Tuhan mencari yang hilang. Dengan cara apa? Memakai anak-anaknya, memakai umatnya, memakai hamba-hambanya, memakai saudara dan saya untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Sehingga orang-orang akan mendengar tentang Yesus dan percaya kepada Yesus. Kemudian mereka berseru di dalam nama Yesus. Orang yang berseru di dalam nama Yesus, mereka akan memperoleh keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita.